Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beratas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas buat yang diberikan kepada kita semua, sama buat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran kita masih melanjutkan. Hari ini merupakan pertemuan genap pada mata kuliah kita ekonomi pembangunan 1 yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Jamil, bersama dengan Pak Basri. Ya, adik-adik sekalian, kemarin kita telah bahas tentang krisis dan globalisasi teori pembangunan. Beberapa poin kita telah bahas. Nah, di dalam poin ini kita membahas beberapa hal, yaitu ada 7 dari teori dependensia ke interdependensia, pendekatan dalam proses interdependensia, strategi pembangunan dan sistem dunia, krisis teori, krisis pembangunan, krisis keuangan global, dan pemikiran Ibnu Khaldun ya tentang pembangunan global. Ibnu Khaldun. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas tentang krisis teori. Kemarin kita telah membahas pada strategi pembangunan dan sistem dunia. Pada awal era teori pembangunan tahun 1950 sampai 1960-an yang disebut dengan pada era demam, negara sedang berkembang banyak mengadopsi dan mengadaptasi teori-teori pembangunan yang dikemukakan oleh para ekonom barat. Karena kita tahu bahwa ekonom barat pada saat itu dianggap negara-negara yang sangat sukses dalam membangun perekonomian. Negara-negara menerapkan berbagai teori yang ada yang kira-kira dianggap cocok sebagai model pembangunan di dalam negara mereka. Proses ini dipercepat krisis teori ya. Proses ini dipercepat pada cendekiawan negara sedang berkembang yang belajar ilmu di negara-negara maju, mempelajari teori-teori pembangunan tersebut. Di dalam proses pembangunan itu ada strategi pembangunan yang dikemukakan oleh SIR 1983, di mana ada kelompok-kelompok yang tentunya berselisih satu sama lain atau berdebat satu sama lain. Yaitu kalau kita bentuk diagramnya itu ada namanya anti nasionalis, ada nasionalis, ada anti egalitarian, ada egalitarian. Yang egalitarian dan anti nasionalis berada di kuadran pertama, yaitu sosialis, open door strategi, marxis sosialis. Jadi dia boleh dikata adalah yang anti nasionalis, sosialis. Kemudian ada juga liberal, open door strategi atau neoklasikal liberal. Nah, kalau yang ada juga yang liberal, ada self-reliance dependence theory, ada state of capitalism dan traditional conservative. Nah, yang dianggap dengan maksud daripada nasionalis ini adalah yang menganggap bahwa dirinya lah, negaranya lah yang paling negaranya lah yang negaranya lah yang harus didahulukan, yang disebut dengan nasionalis itu. Kalau anti nasionalis dia lebih membuka kepada kita harus membuka open door strategi. Jadi ada namanya egalitarian juga. Di satu sisi yang egaliter itu menganggap misalnya kepemimpinan itu harus dikuasai oleh negara secara penuh. Sementara makanya di situ dialah orang-orang yang bergabung dalam marxis atau self-reliance atau dependence theory. Nah, ada yang kaum sosialis yang intinya adalah kita harus open door strategi, tetapi dalam kepemimpinannya itu egaliter.
kemudian dalam hal self reliance tetap kemudian bahwa kita harus membangun negara kita sendiri. Pada tahun 80-an, negara merupakan era refleksi dan kritik dari para ahli di negara sedang berkembang maupun negara maju. Dia mengkritik tentang konsep teori pembangunan yang selama ini diyakini kebenarannya. Teori pembangunan yang didasarkan pada pengalaman pembangunan cara berpikir Barat, ternyata teori-teori tersebut menemui banyak kegagalan dalam implementasinya di negara sedang berkembang. Jadi kemajuan Barat dengan teori-teori pembangunannya ternyata mengalami banyak kegagalan di negara sedang berkembang. Karena asumsi dasar yang digunakan dalam teori pembangunan merupakan asumsi yang hanya tepat berlaku di negara Barat. Jadi asumsi yang di negara Barat tidak semuanya bisa diterapkan di negara sedang berkembang. Kondisi di negara sedang berkembang demikian kompleks, memerlukan strategi pembangunan yang jauh lebih canggih. Kondisi dasar jauh lebih rumit dibandingkan negara-negara maju. Padahal asumsi yang digunakan dalam teori hanya mengacu pada kondisi pada negara maju. Nah, kondisi-kondisi ini diperparah oleh penerapan teori pembangunan tersebut secara mentah-mentah tanpa melalui proses penyelesaian dengan asumsi dasar yang terdapat di suatu negara. Yang terlihat kemudian adalah pembangunan suatu alat yang tidak sesuai dan sepadan dengan apa yang dikehendaki dan diperbaiki. Nah, kita melihat bahwa penerapan teori-teori pembangunan di Barat itu tentu tidak sama dengan apa yang tidak sesuai dengan negara-negara sedang berkembang. Makanya bagi kata itu terjadi krisis teori. Sebagai contoh kasus adalah pengertian pembangunan dan perkembangan pada era awal perkembangan teori pembangunan. Keduanya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya mengacu pada kondisi Barat, di mana dalam proses awal pembangunan tidak berlalu telah ukurlah itu yang digunakan sebagai pembangunan. Jadi pembangunan ekonomi tidak lebih dari suatu prestasi diukur secara kuantitatif semata. Besarnya GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, serta inflasi yang terkendali merupakan prestasi-prestasi pembangunan yang menjadi tolak ukur. Nah, pada era itu pembangunan itu disebut dengan pertumbuhan. Jadi dalam artian bahwa pembangunan dan pertumbuhan itu sama. Nah, selain itu implementasi teori pembangunan kemudian memaksa para ekonom untuk merevisi strategi pembangunannya dengan memasukkan faktor muncul suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi berjalan cepat tanpa diimbangi oleh isu-isu pendapatan dan peningkatan kualitas hidup. Dan telah berhasil menggeser paradigma pembangunan ada. Jadi boleh dikata bahwa pembangunan ekonomi yang menggeser pada paradigma yang ada, bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan ekonomi, karena bisa saja yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Prestasi keberhasilan pembangunan ekonomi kemudian tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pertumbuhan, namun pada peningkatan kesejahteraan. Jadi intinya adalah bagaimana kesejahteraan bisa ditingkatkan. Oke, teman-teman sekalian, pada dasarnya permasalahan di negara sedang berkembang itu justru semakin kompleks dengan teori-teori Barat yang secara mentah-mentah. Peningkatan permasalahan ini timbul akibat penerapan teori Barat yang terlalu halus, menyebabkan berunturnya reaksi dari para ekonom negara sedang berkembang. Mereka kemudian memunculkan teori baru dan mengkritik teori-teori yang mapan. Istilah krisis ini lebih banyak digunakan oleh ekonomi kiri sebagai reaksi terhadap kegagalan teori Barat kapitalisme di negara sedang berkembang. Di dunia nyata inilah krisis lebih merujuk pada suatu permasalahan tertentu. Pandangan lain mengenai krisis dalam konteks teori lebih mengarah pada tahap krisis suatu
diskusi dalam diskusi mengenai krisis ini, hal yang perlu disamakan persepsinya adalah apakah krisis yang merupakan fenomena bersifat global atau hanya terjadi pada parsial atau kawasan tertentu saja. Oke, teman-teman sekalian, pemikiran-pemikiran bahasan mengenai krisis pada saat itu lebih banyak merujuk pada fenomena krisis global. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa di mana sistem adalah suatu hal yang sangat sulit untuk menganalisis perekonomian suatu negara tanpa melibatkan interaksi tersebut dalam kancah perekonomian dunia. Jika ini terjadi, konsepsi dependensi yang akhirnya muncul adalah globalisasi. Globalisasi ekonomi yang justru memperparah ketergantungan negara miskin terhadap negara maju. Tingkat ketergantungan ini semakin parah dengan kesempurnaan perekonomian negara miskin dan negara maju. Pemikiran ini banyak diwarnai oleh pemikiran negara Marx. Dalam hal ini, teori-teori negara maju yang kemudian ditentang oleh negara-negara berkembang adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh negara-negara maju yang terpapar terhadap negara-negara berkembang. Nah, protes-protes ini tentunya diwarnai oleh pemikiran penganut ajaran Marx tradisional yang pada hakikatnya merupakan reaksi dari eksploitasi sistem kapitalisme yang secara sadar ataupun tidak dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang berdasarkan para teori Marx. Khususnya dalam ekonomi kapitalis berasal dari sistem produksinya yang eksploratif. Kita tahu semua, teman-teman sekalian, bahwa apa yang teori-teori ekonomi kapitalis yang membuat Marx atau membuat pengikut Marx itu menjadi meradang karena membuat meradang karena melihat bahwa sistem kapitalis ini menjadikan orang-orang kelas proletar menjadi orang-orang yang dihisap atau dalam hal ini dipekerjakan secara tidak rasional, atau dalam hal ini mereka istilahnya dikerja secara berlebih, kemudian kita yang adalah para pemilik dan para karyawan para buruh hanya bisa bertahan seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan krisis teori, di mana teori-teori barat tidak sepenuhnya bisa diterapkan di negara sedang berkembang. Oke, saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada krisis pembangunan. Oke, pada krisis pembangunan ini kita membahas beberapa hal. Samping krisis pada teori tidak bisa dipungkiri selama proses pembangunan dapat terjadi krisis dalam proses tersebut. Jika kita sepakat dunia dalam tiga kategori, yaitu dunia pertama, kedua, dan ketiga. Krisis pembangunan yang terjadi di negara tersebut memiliki corak yang berlainan. Bank Dunia mengklasifikasi kinerja perekonomian suatu negara berdasarkan gross national income atau produk nasional bruto per kapita. Tahun GDP per kapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi. Karena berubahnya GDP per kapita, klasifikasi negara berdasarkan kelompok pendapatannya dapat berubah pada setiap edisi publikasi Bank Dunia. Bank Dunia pada tahun 2008 mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat GDP per kapitanya sebagai berikut. Yang pertama, negara berpenghasilan rendah, yaitu kelompok negara dengan gross national income per kapita kurang atau sama dengan $975 pada tahun 2008. Kemudian negara berpenghasilan menengah atau middle income economics adalah kelompok negara-negara GDP per kapita dengan lebih dari $975 namun kurang dari 11.000. Jadi dia antara negara 975 sampai $11.000.
tahun 2008. Dalam kelompok negara berpenghasilan menengah, menengah ini dapat dibagi menjadi dua. Negara berpenghasilan menengah papan bawah dengan GDP per kapita 976 hingga 3.855 dolar. Negara berpenghasilan menengah atas upper middle income economics yaitu 3.856 hingga 11.905. Kemudian yang ketiga adalah negara berpenghasilan tinggi yaitu high income economics dengan pendapatan per kapita lebih dari 11.960 dolar. Yang keempat adalah dunia meliputi negara di dunia yang termasuk negara-negara datanya langka dengan penduduk lebih dari 37 jiwa. Jadi ada juga yang disebut negara-negara langka atau negara yang tidak bisa dikategorikan karena dia tidak punya data-data yang cukup baik. Negara-negara tersebut yang ini klasifikasi negara berdasarkan kawasan dan pendapatan. Dan kita lihat kawasan itu negara berpenghasilan rendah negara berpenghasilan rendah yaitu untuk Asia Timur dan Pasifik. Jadi kita lihat di sini untuk Asia Timur dan Pasifik yang berpenghasilan rendah itu Korea Utara, Laos, dan Myanmar. Negara berpenghasilan menengah di Asia Timur dan Pasifik yaitu Filipina, Indonesia, Kepulauan Marshall, Kepulauan Samoa, Kepulauan Solomon, Kiribati, Mikronesia, Mongolia, Papua New Guinea, Thailand, Indonesia, Tonga, dan Vanuatu. Jadi kita sama dengan Filipina, Marshall, Samoa, dan seterusnya. Kemudian negara yang berpenghasilan tinggi atau papan atas yang ada di Asia Timur dan Pasifik adalah Fiji, Malaysia, dan Palau. Selanjutnya yang ada di Asia Selatan yang berpenghasilan rendah yaitu Afghanistan, Bangladesh, dan Nepal. Sementara yang berpenghasilan menengah papan bawah yaitu Bhutan, India, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. Selanjutnya yang ada di Eropa dan Asia Tenggara yang negara berpenghasilan rendah yaitu Azerbaijan, Republik Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Sementara untuk negara berpenghasilan menengah papan bawah yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kosovo, Moldova, Turkmenistan, Ukraina, dan Islam. Negara berpenghasilan papan atas yaitu Belorusia, Bosnia, Bulgaria, Estonia, Hungaria, Kazakhstan, Kroasia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Polandia, Rumania, Rusia, Serbia, Turki. Negara yang berpenghasilan rendah dan menengah karena disebut negara sedang berkembang. Jelas, ini sekadar untuk memudahkan klasifikasi dan tidak ada maksud untuk menjelaskan bahwa semua negara dan kelompok ini mengalami tahapan pembangunan yang sama. Klasifikasi berpenghasilan tidak selalu mencerminkan status pembangunan, namun pada beberapa negara sedang berkembang memiliki karakteristik yang sama, yaitu tingkat kehidupan rendah, penghasilan rendah, ketimpangan distribusi tinggi, rendah tingkat kesehatan dan pendidikan, dan produktivitas rendah, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan tinggi, dan pengangguran cenderung meningkat. Ketergantungan produksi pertanian dan tergantung dan bergantung dalam hubungan internasional oleh petani. Oke, di sini ada beberapa yang dibahas. Jadi
itu juga dibahas di dalamnya krisis di negara dunia pertama, krisis di negara dunia kedua, dan krisis di negara dunia ketiga. Yang pertama adalah krisis di negara dunia pertama. Di negara dunia pertama yaitu negara Eropa Barat dan Amerika Utara, krisis yang terjadi disebabkan kegagalan mereka dalam mencapai welfare state atau negara kesejahteraan. Dunia pertama telah mencapai tahap pembangunan paling maju terhadap belahan dunia lain. Ada hal yang tidak dapat dipungkiri, namun demikian dari ratusan tahun pengalaman melaksanakan pembangunan negara kesejahteraan yang mereka dapatkan tampaknya masih jauh dari kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan, di mana pembangunan ini berorientasi ke negara ini pada akhirnya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Pada tahun 1970-80% negara kesejahteraan sebagai tujuan pembangunan mulai dipertanyakan. Kinerja pembangunan yang diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja ternyata tidak mampu menjawab tantangan disparitas distribusi. Arus imigrasi dari negara berkembang ke negara pertama akhirnya semakin meningkatkan masalah sosial. Pengangguran di negara pertama adalah pengangguran terbuka yang dilakukan secara sukarela disebabkan upah yang mereka terima di bawah standar upah yang dimungkinkan. Kemudian selain itu juga muncul gerakan neofasisme rasisme yang meningkatkan kredibilitas negara-negara pertama. Kemudian dilakukan oleh para generasi yang frustasi dengan kondisi pengangguran, kondisi yang ada. Kemudian kerusuhan rasial terus terjadi di negara-negara barat yang padahal awalnya dianggap bahwa negara-negara kesejahteraan itu berada di antara mereka. Dari pengamatan yang ada, dari praktis untuk menjadi negara kesejahteraan, hanya Swedia yang mampu mendekati kondisi negara kesejahteraan. Satu hal yang ditempuh oleh Swedia dan tidak dilakukan oleh negara barat lain adalah Swedia menerapkan sistem sosialisme dalam perekonomian. Sistem sosialisme di Swedia sangat berbeda dengan sistem sosialisme di negara-negara komunis. Sosialisme di Swedia tidak bersifat totaliter. Kepemilikan individu dihargai sebagai kepemilikan kolektif melalui koperasi. Titik sentral perbedaan tersebut terletak pada cara pandang terhadap penguasaan sumber daya dan tujuan pembangunan sendiri. Di negara komunis, tujuan pembangunan lebih ditekankan pada kesejahteraan negara. Individu dalam hal ini harus berproduksi dan berkorban demi kesejahteraan negara. Diasumsikan bahwa masyarakat individu akan sejahtera jika negara sejahtera. Di sisi lain, sosialisme di Swedia dibangun dari upaya mensejahterakan masyarakat secara bersama dengan pengakuan terhadap kepemilikan individu. Keadilan tidak dapat dipandang sebagai keadilan absolut, di mana semua orang tanpa memandang predikat dan semangat mereka mendapat kemajuan yang sama. Keadilan tidak dipandang sebagai hal yang relatif, yaitu kompensasi diberikan sesuai dengan sumbangan individu terhadap masyarakat. Apa yang berlaku di Swedia itu tentunya sangat berat untuk diterapkan di negara-negara dunia pertama. Permasalahan utama terletak pada ideologi dan sistem politik yang dianut masing-masing negara. Tentunya akan berkaitan dengan sistem ekonomi yang dianut. Suatu sistem ekonomi tentunya hanya dapat dilakukan secara efektif pada suatu sistem politik ideologi. Di atas tampaknya sulit diterapkan di negara dunia pertama karena masalah itu pada persoalan pemerintah. Krisis yang lain adalah penurunan, jadi ada krisis nasional rasial, kemudian arus imigrasi dan lain sebagainya tadi untuk di negara dunia pertama. Krisis yang lain adalah penurunan percepatan pembangunan yang terjadi di negara dunia pertama relatif terhadap negara-negara industri barat. Perekonomian barat yang kokoh pagi ternyata tidak mampu membentuk defisit terhadap perdagangan. Mereka kalah terhadap Jepang, negara industri baru Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong. Fenomena ini menunjukkan bahwa tampaknya di negara barat telah sampai pada titik jenuh atau titik optimal dari gelombang konjunktur yang mulai menunjukkan tren menurun. Diperlukan
rekayasa dalam sistem mereka untuk menjawab tantangan dari negara-negara maju di Asia. Nah, yang hal yang lain adalah krisis di negara dunia kedua. Di negara dunia kedua, yaitu negara Amerika Latin, Eropa Timur, krisis terjadi dengan berbeda. Di negara Eropa Timur, krisis pembangunan terjadi pada tataran ideologis. Krisis ideologis inilah yang membawa peralihan sistem politik dari komunisme sosialis menuju perekonomian liberal. Ambruknya Soviet menunjukkan bahwa masyarakat di negara tersebut tidak percaya dengan mekanisme ekonomi di negara komunis. Perubahan revolusi politik dan ekonomi di negara Eropa lainnya pada dasarnya didasarkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme pemerintahan dan kesejahteraan yang mereka anut. Kelemahan mendasar sistem komunis pada cara pandang terhadap keadilan. Di sisi lain, orientasi pembangunan yang menganggap bahwa kesejahteraan individu merupakan derivasi dari kesejahteraan negara ternyata tidak mampu berjalan dengan baik. Dan keadilan absolut yang selalu dikebut-kebutkan oleh para pemimpin komunis ternyata justru menciptakan kelas-kelas baru berjudis dan dimotori para politisi sendiri. Revolusi terhadap kelas-kelas masyarakat kapitalis ternyata hanya menghilangkan kelas tersebut sementara. Namun dalam jangka panjang di kelas-kelas baru yang tidak kalah eksploitatif dibanding bertulis adalah kapitalis. Dalam proses pembangunan komunis, aspek politik jauh mendapat prioritas dibanding aspek ekonomis. Tujuan ekonomis pada akhirnya selalu tunduk pada kepentingan politik. Kepentingan politik mendapat peran tertinggi dibandingkan aspek pembangunan lain. Dampaknya adalah sumber daya pembangunan terkuras oleh penyebaran ideologis. Berbeda di Eropa Timur, krisis pembangunan di Amerika Selatan disebabkan oleh salah urus atau mismanagement utang luar negeri, beban utang yang lebih tinggi, dan sebagian besar negara di kawasan tersebut disebabkan alokasi utang tersebut sebagian besar untuk pembelian barang mewah, sumber persenjataan, berbagai praktik korupsi dan lain-lain. Meski negara-negara di Amerika Selatan umumnya telah merdeka dari 100 tahun yang lalu, kondisi perekonomian yang ada tidak lebih baik dari negara industri baru di Asia. Dapat dikatakan bahwa perkembangan perekonomian di kawasan tersebut seperti berjalan di tempat. Inflasi yang terjadi di kawasan tersebut merupakan inflasi yang tertinggi. Nah, dari sini apa yang terjadi dengan kasus Uni Soviet, kasus dengan Amerika Selatan, maka kita melihat bahwa itu adalah masalah-masalah yang nah, untuk mengatasi kebijakan tersebut. Nah, dari krisis ini, baik itu di negara maju, kemudian maupun di negara di negara Asia Selatan, Amerika Selatan maupun Eropa Timur. Krisis ini yang melahirkan teori dependensia yang muncul melalui pertemuan dan kapal di kawasan tersebut dan masih pembangunan yang mereka hadapi. Teori dasarkan pada pandangan bahwa interaksi antara negara-negara Latin dan negara-negara maju bersifat menguntungkan sepihak. Nah, misalnya Amerika yang menganggap bahwa dia yang untung dan negara sedang berkembang menjadi buntung. Pemberian bantuan dari masyarakat negara maju terhadap negara sedang berkembang pada akhirnya justru meningkatkan ketergantungan negara sedang berkembang. Bantuan pembangunan yang diberikan membuat bargaining negotiation menjadi menurun. Akibatnya, pemaksaan kepentingan negara maju terhadap negara sedang berkembang dapat ditingkatkan dengan pemberian bantuan tersebut. Identifikasi penyebab krisis ini dalam teori dependensi didasarkan pada pandangan Marx. Karena ketika berada pada tataran segmentasi terdapat perbedaan pendapat di antara para ilmuwan. Reaksi pada komponen teori pembangunan disebabkan di Amerika Latin merupakan sanggahan atas teori pembangunan yang dirasakan terlalu bersifat teosentris atau Eropa
dalam pembangunan ini, makanya kondisi semacam ini, kondisi Keynes merekomendasikan bahwa diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian untuk menghilangkan kegagalan pasar. Dan kita lanjut krisis yang terjadi pada dunia ketiga. Krisis yang terjadi di negara dunia ketiga memiliki perbedaan dasar dibandingkan dengan krisis di belahan dunia lain. Terdapat 20 krisis yang pada dunia ketiga, yaitu yang terjadi di Afrika dan Asia. Gambar di Afrika dan Asia, terus pembangunan tetap berubah pada masalah pelajaran. Sekitar 25.000 orang meninggal karena kelaparan atau korban oleh lapar tiap hari, atau satu orang yang cukup lebih 5 detik yang meninggal karena kelaparan, kebanyakan anak-anak. Masalah mendasar mereka adalah yang terjebak dalam kemiskinan yang agut dan parah. Mereka tidak memiliki cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal, mengurangi gizi sehingga tubuh lemah, sakit dan tidak mampu. Kondisi kelaparan dan kemiskinan ini diperparah dengan masalah etnis dan sering menjadi peperangan suku di Afrika. Kasus Somalia salah satu contohnya betapa rentannya geopolitik di Afrika. Kelaparan yang tidak secara simultan dengan krisis ini menambah persoalan menjadi semakin sulit. Di Asia, praktis krisis etnis merupakan problem potensial suatu dapat terjadi. Pada beberapa kawasan Asia, perbedaan etnis sangat diwakili oleh perkembangan baru tersebut. Sementara itu, pertentangan etnis di kawasan lain Asia tampaknya dan khawatir. Namun, demikian dominasi ras kuning dalam perekonomian Asia tampaknya akan menjadi masalah potensial di masa yang datang. Oke, kita lanjut pada krisis keuangan global. Krisis keuangan global pada tahun 2008 ini sekali lagi tentang ketergantungan. Jadi ini pada saat krisis keuangan global seperti yang saya share minggu lalu, saya kira itu cukup informasi untuk membahas krisis keuangan global. Saya hanya memberikan beberapa memberikan gambaran apa yang dikemukakan oleh Derajat dalam bukunya ini. Jadi krisis keuangan global itu ternyata memberi pelajaran bahwa kapitalisme global juga rentan terhadap krisis. Ambruknya perusahaan besar dan global di AS dan Eropa menjadi suatu hal yang membuat kita membayangkan bahwa mereka krisis yang terjadi pada mereka itu krisis lebih mudah dan rendah bagi mereka dibandingkan dari kita. Tetapi efek terhadap negara kita juga tinggi. Nah, tentang krisis ini saya kira saya lewati kan sudah sangat jelas. Mungkin teman-teman bisa melihat kembali, mereview kembali atas video-video yang saya share tentang krisis global ini. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian, yaitu pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembangunan. Karya besar Ibnu Khaldun memiliki dampak yang sangat besar bagi pelajar Barat dan Muslim, yaitu kitab Al-Ibrar, Sejarah Dunia. Dalam pendahuluannya, Muqaddimah para akademisi Barat sangat tertarik dan merupakan kitab Al-Abrar atau isu sosial. Ibnu Khaldun telah melontarkan pemikiran ekonomi fundamental beberapa abad sebelum ilmu ekonomi lahir. Ia menentukan perlunya pembagian kerja sebelum Adam Smith, prinsip nilai kerja sebelum David Ricardo. Ia mengelaborasi teori penduduk sebelum Malthus. Ia menekankan pentingnya peranan negara terhadap
Yes sebelum case. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Khaldun telah menggunakan konsep tersebut untuk membangun sistem dinamik yang koheren di mana mekanisme ekonomi selalu menyebabkan fluktuasi bisnis. Meski pemikirannya sudah dikenal di Eropa abad ke-17, karyanya baru diterjemahkan pada abad ke-19. Yang saat itu tampaknya para pemikir setelah Ibnu Khaldun belum mengenal pemikirannya. Akibatnya, meskipun Khaldun berada dalam kelompok sebagai para ekonom, ia dianggap sejarah kuno dan tidak memiliki pengaruh terhadap evolusi pemikiran ekonomi. Ia tidak memiliki pengikut dan penerus tanpa alat dan konsep yang sudah dikenal. Ia mengelaborasi suatu penjelasan ekonomi yang original. Namanya seharusnya termasuk dalam sejarah Bapak Ibu ekonomi. Teori siklus Ibnu Khaldun, produksi tergantung pada permintaan dan penawaran produk. Namun penawaran sendiri tergantung pada jumlah produsen dan keinginan yang bekerja. Sebagaimana permintaan juga tergantung pada jumlah konsumen dan keinginan yang untuk membeli. Produsen adalah populasi yang aktif. Keinginan produsen untuk membeli dihasilkan dari motif psikologi dan finansial, ditentukan oleh tingginya permintaan dan distribusi. Konsumen itu dipengaruhi oleh populasi mereka. Kekuatan untuk membeli ditentukan oleh tingginya pendapatan, berarti tingginya penawaran untuk negara. Jumlah pajak yang besar, konsekuensinya untuk menentukan penawaran produksi. Kemudian siklus populasi. Jadi pemikiran itu Khaldun itu teori siklus, ya kemudian siklus populasi. Produksi ditentukan oleh jumlah populasi. Populasi yang besar berarti produksi juga besar. Juga populasi yang besar berarti permintaan pasar juga besar. Jadi dilihat pentingnya populasi untuk meningkatkan pendapatan. Seperti misalnya kita diberikan dengan populasi yang besar, maka kita berpeluang untuk memproduksi lebih besar atau konsumsi lebih besar. Yang ketiga adalah siklus keuangan publik. Negara merupakan faktor produksi penting. Pengeluaran negara dapat mendorong. Jadi yang pertama tadi siklus yang kedua siklus populasi, yang ketiga siklus keuangan publik. Nah, negara juga merupakan faktor produksi penting. Pengeluaran negara dapat mendorong produksi dan perpajakan. Pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pengeluaran pemerintah itu yang kita dikatakan diketahui tadi adalah pengeluaran publik atau APBN kalau istilahnya sekarang. Nah, perpajakan juga uang dari pemerintah diperoleh melalui perpajakan. Pemerintah dapat meningkatkan uangnya hanya jika meningkatkan pajaknya, tetapi tekanan fiskal terus dapat bukan pekerjaan. Nah, di sini Ibnu Khaldun juga membahas tentang sistem keuangan publik melalui APBN dalam sistem yang mereka pahami. Ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kita krisis global, krisis dari globalisasi teori pembangunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.